perjalanan menurun, pancit satu tayar, ganti. Sudah sampai di bawah perjalanan highway hari Minggu menuju KL, pancit satu lagi, nak ganti macam mana? Ketika pancit yang kedua dah terasa, mula baca wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sebab pemergian ke Cameron Highland tidak buat kemah ibadat. Betul tak perjalanan kita ke arah ketakwaan kepada Allah? Baca. Anak-anak semua tanya, masih kecil-kecil lagi anak-anak, "Papa, ini ayat apa bang?" Baca sajalah. Baca sampai tak dapat jalan lagi. Hari-hari Ahad dapatlah kita jalan lebih kurang 10 minit, 15 minit di highway yang tidak ada rumah itu. Tiba-tiba saja kita berhenti, ada kereta di belakang juga berhenti. Couple Chinese, sekedar ndak ganti drive. Tengok kita berhenti, kita tengok tayar. Dia tanya, "Cik, ada apa cik? Boleh saya bantu?" Di situ dah terasa ini Allah yang kirim. Betul tak? Kita orang beriman mesti begitu. Highway yang sekian panjang ni, siapa yang gerakkan hati couple ini berhenti betul-betul di belakang kita? Offer pula. Kita terkejut. Ini tayar saya tadi dah pancit di atas satu, ini satu. No problem, saya akan hantar sampai dapat workshop. Mana ada workshop hari Ahad? Dibawanya sampai dapat ada satu workshop kecil, sudah sekian jauh. Kemudian dia bawanya tayar lagi, selamat. Ringkasnya, siapa yang gerakkan hati couple ini turun di belakang kita? Betul tak? Ini bila kita ingat itu yang ayat tadi itu banyak. Bila kita yakin tentunya, baca penuh yakin, Allah akan bantu. Itu maksudnya. Ini cerita macam ini bukan tak bangga-bangga. Kadang-kadang guru dia boleh cerita pengalaman dia untuk murid. Betul tak Pak? Bukan apa-apa, tak cerita. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dihormati sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir." Dan jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan Dia sendiri. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan padamu, maka Dia maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Imam Ibnu Katsir berkata, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawa hanya Dia yang memiliki kuasa kemudaratan dan kemanfaatan. Maksudnya, Dialah yang menetapkan dan mengatur ke atas makhluknya apa yang Dia kehendaki. Tidak seorang pun yang dapat merubah kebijaksanaannya dan menolak ketentuannya. Kandungan ayat ini sama betul dengan firman Allah berikut. Tolong ikuti. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwal azizul hakim. Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak seorang pun yang sanggup melepaskannya sesudah itu. Dan Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Surat Fatir ayat 2. Senada dengan ayat tadi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lupa bila selesai salat fardu untuk membaca zikir ini. Zikir ini kita biasa baca
Bagi yang belum membiasakannya, bagus untuk dibiasakan, sebab ini termasuk salah satu wirid tetap Rasulullah berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Tolong ikuti. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Ya Allah, tidak ada yang dapat mencegah terhadap apa yang Engkau berikan, dan tidak ada yang dapat memberi terhadap apa yang Engkau cegah, dan tidak dapat memberi, bukan member ya. Macam inilah selalu kalau komputer. Dan tidak dapat memberi manfaat segala kesungguhan orang-orang yang bersungguh-sungguh terhadap kehendak-Mu. Sekali lagi hadirin dan hadirat, bagus amalkan bacaan ini. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ayat ini memberi isyarat bahawa setiap manusia, sama ada yang menginginkan kebaikan seperti kesehatan, kekayaan, kesenangan, atau yang ingin menghindari kemudaratan seperti daripada sakit, kefakiran, atau kesempitan hidup, maka mereka mestilah memohon pertolongan hanya kepada Allah semata-mata dengan berusaha menurut sunnahnya yang berlaku dalam alam ini. Jangan lupa, sambil berdoa, kita juga mesti berusaha menurut sunnah Allah. Apa makna sunnah Allah? Apa makna sunnah Allah? Undang-undang Allah, ketetapan Allah. Apa di antara sunnah Allah? Hendaklah berdoa sambil berusaha melalui sunnatullah. Apa makna sunnatullah? Ketetapan Allah. Apa di antara ketetapan Allah? Ambil sebab. Pernah dengar tak hukum sebab musabab? Cause and effect. Ustaz haus. Hendak minumlah tu. Ustaz haus. Ustaz hilang, perlu hilangkan haus. Doa saja, ya Allah hilangkan dah hausku. Tak boleh. Kita mesti lalui hukum sebab musabab. Untuk hilang haus, perlu tak sebab? Apa sebab yang telah dicipta oleh Allah penghilang haus? Minum. Jangan tengok saja. Angkat, bawa ke mulut, hirup, telan. Itu namanya ambil sebab. Ambil sebab ini bahasa senangnya usaha. Macam ulama tadi yang dikejar akan dibunuh, lalu dia lari ke padang pasir. Satu usaha tak? Ambil sebab tak? Sambil ambil sebab, iaitu lari, doa dibaca. Ustaz sudah tak tahu apa nak buat. Sebab satu dah pancit, yang kedua juga pancit. Tak pernah orang bawa dua tayar reserve. Betul tak? Spare tayar, tak ada orang bawa dua, tiga, tak. Tawakal, tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala kirim orang yang akan tolong. Betul tak? Hadirin dan hadirat, kita kena ingat, selain ayat wa may yattaqillah, siapa bertakwa pada Allah, akan Allah beri dia way out, solution dan rezeki yang tak diduga-duga. Kita juga landasi kita punya kehidupan ini suka tolong orang lain. Tolong ikuti hadis Nabi, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah akan tolong seseorang selagi orang itu suka tolong orang lain. Oleh sebab itu, bila tolong orang lain, jangan kita terlalu mengharap kepada orang yang ditolong untuk membalas.